WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, salam jumpa, salam sehat untuk Anda semua, untuk kita semua. Dan mari kita bersama-sama mengharap Tuhan untuk menanggapi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bacaan untuk hari ini diambil dari Injil Santo Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Ya, kita tanggapi sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur padamu sebagai putra-putrimu kami boleh membuka hati untuk menghadapmu, memuliakan namamu yang kudus, dan membuka hati kami untuk menerima tuntunan sabdamu. Untuk Roh Kudus-Mu agar kebenaran kasih-Mu semakin tertanam di dalam hati kami dan selanjutnya menuntun langkah kehidupan kami ke depan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan 37. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah. Sebab dari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah dan air keluar. Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara yang kasih, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk memandang Yesus yang tersalib, ya. Di tempat Anda masing-masing ada salib, ya. Yesus tergantung di salib, dan pada cerita tadi dikatakan Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat yang lain. Kedua penjahat kakinya dipatahkan sebelum diturunkan dari salib dan dimakamkan. Namun ketika mereka melihat bahwa Yesus sudah meninggal, sudah wafat, mereka tidak mematahkan kaki Yesus, tetapi ada prajurit yang kemudian dengan tombaknya itu menombak lambung Yesus dan keluarlah darah dan air. Marilah kita memandang dia yang tersalib, kita memandang Yesus yang lambungnya ditusuk dengan tombak, kita memandang Yesus yang lambungnya mengeluarkan darah dan air yang menyelamatkan. Kita memandangnya dengan penuh kepercayaan, karena Yesus ditinggikan untuk kita, supaya kita memandangnya dengan penuh kepercayaan dan akhirnya diselamatkan. Kalau kita hari ini kita memperingati hari Jumat ini, ya, hari Jumat hari ini kita memperingati dan memuliakan hati Yesus yang Maha Kudus, ya, itu adalah karena Yesus yang disalibkan, Yesus yang lambungnya ditombak dan memancarkan darah dan air adalah sumber keselamatan kita, pokok keselamatan kita. Darah dan air itulah yang menyucikan kita, darah dan air itulah yang memberi hidup baru kepada kita,
Darah dan air itulah yang menyuburkan kehidupan kita. Maka kalau kita menghormati hati Yesus yang penuh kasih pada kita, semoga hati kita dan hidup kita pun semakin disuburkan oleh kasih Tuhan. Hati Yesus adalah hati yang penuh kasih. Hati Yesus adalah hati yang selalu tergerak untuk mencintai. Setiap kali melihat orang yang sengsara, melihat orang yang sakit, melihat orang kusta, melihat orang yang mati, menyaksikan orang yang mati, Tuhan Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus menyaksikan banyak murid yang sehari-harian mendengar sabdanya kelelahan, lapar, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang tergerak oleh kasih untuk melayani, hati yang tergerak untuk berbuat baik. Itulah hati Yesus yang akhirnya menuntaskan kasihnya itu dengan wafatnya di kayu salib. Hati Yesus adalah hati yang penuh kasih. Dan itulah yang kita muliakan dan kita hormati pada saat ini. Maka pada Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita sungguh belajar dari Tuhan kita belajar untuk penuh kasih, dan kita juga mohon hati kita tergerak ya, hati kita tergerak untuk berbuat baik, hati kita tergerak untuk berbuat kasih pada sesama, hati kita tergerak apabila kita melihat sesama kita menderita, kesepian, susah. Ya, jangan sampai kita mengabaikan mereka-mereka yang lagi mengalami keprihatinan. Ada suatu kisah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, suatu saat di suatu tempat itu ada seorang ibu yang bunuh diri. Dia hidup sendirian dengan anaknya yang miskin, dan karena beban ekonomi yang sangat berat, ibu itu bunuh diri. Dapat Anda bayangkan, kalau seandainya ada yang peduli, ada yang melihat ibu yang kesulitan itu dan menyapanya, menemaninya, ya saya yakin ibu itu tidak akan bunuh diri. Karena ditemani, karena dikuatkan, karena didampingi. Tapi sayang ya, ibu itu tidak mendapatkan teman, tidak ada yang mendampingi, tidak menyapa, sehingga dia tenggelam di dalam keputusasaannya. Maka marilah kita belajar untuk selalu tergerak hati kita, jangan cuek. Jangan acuh tak acuh dengan lingkungan, dengan sama di sekitar Anda. Ya, kita harus luber, kita harus serba tergerak oleh semangat kasih di dalam diri kita. Ya, amin ya, saudara sekalian yang kasih. Amin. Kita bergerak untuk melayani karena cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua.